Mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial bagi kalian yang memiliki kerjaan sebagai tukang kirim barang. Jadi ini adalah sebuah kerjaan freelance untuk menambah penghasilan kalian, sekaligus menambah dosa, include paling sial menambah jumlah tahanan di penjara. Sesat. Jadi daripada banyak bacot di awal, mari kita gaskan. 1 tahun sebelum terjadinya pengazaban, terlihat pemeran utama kita yaitu Jordi yang dulu sewaktu kecil suka mengunboxing orang, di mana pekerjaannya sekarang sebagai kurir pengantar paket berupa tanaman untuk di kafe-kafe, sekaligus menekuni job freelance-nya sebagai, ya kalian tahu sendirilah. Saatnya beraksi. Bisa-bisanya laci kagak dikunci. Di sana Jordi pun mulai menilap seluruh cuan di kasir tanpa babi lu bego. Buset dah, itu duit cuman isi biru sama merah. Jualan apaan cuy? Dan setelah merasa tasnya udah kenyang, Jordi pun masih stay di sana walaupun bosnya di toko tersebut datang dan tak melihat kalau laci kasir terbuka. Buta map ya bu ya. Bahkan Jordi dengan easy peasy-nya pergi begitu saja dengan bilang kalau pekerjaannya menaruh tanaman sudah selesai. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Kagak cocok jadi bos sih ini. Laci kasir kebuka kagak dipeduliin. Di sisi lain istri Jordi bernama Nisa pun didatangi oleh mama yang mencari Jordi karena ia ingin memesan bunga Rafflesia, keluarga Rafaela juga boleh. Tapi Jordi yang masih belum pulang, ia pun menitipkan list bunga-bunganya ke Nisa. Namun ketika pulang datanglah mama julid yang memberikan beberapa testimoni. Aduh, ibu pesan tanaman dari situ, pesan di situ, habis itu barang-barangnya pada hilang. Terlebih lagi datanglah para minion pengangguran yang bilang kalau udah ada kemalingan di sebuah toko, hingga mereka langsung menuju ke sana agar bisa membuat Insta Story. Asik, serius amat ini si gundul. Di dalam toko mulailah karyawan sana diinterogasi oleh bosnya. Ya elah, udah jelas-jelas tadi laci kasir kebuka pas ada Jordi. Bukannya curigain Jordi malah nanya ke para buildernya. Mungkin malingnya udah profesional bu, cepet banget gak ada yang lihat. Itu mah para pemaling uang rakyat, kalau yang profesional Jordi mah belum bang. Kala itu para builder pun gajinya harus dipotong rata sesuai beberapa banyak uang yang udah hilang. Alhasil mendengar itu mereka pastinya menuntut apalagi si satpam ini. Udah kerja di depan, kagak tahu apa-apa, bisa-bisanya dipotong juga. Di tempat lain, Jordi pun mulai mengunboxing tasnya saat sampai di titik lokasi yang aman. Wah, banyak juga ini bang. Widih, bang, bagi bang. Satu-satunya hal paling kagak manu akal di sini, itu resto seelit itu kagak ada CCTV. Dari kejauhan temannya bernama Tiko pun melihat Jordi yang mengeluarkan uang segepok serasa habis narik dari bank. Dimana ketika disamperin Jordi pun auto linglung seperti userling. Tapi Tiko ternyata bukannya ingin memarahi Jordi, melainkan ingin menanyakan info loker sebagai maling. Ya bukan gitu yo. Aku boleh ikut ya? Gua kira ini abang-abangan kagak membegundalkan. Baru kali ini dia dapat peran jadi manusia berbatang yang membGGST kan. Mendengar temannya yang sering GB pahala malah melenceng dari jalan kebenaran, Jordi pun auto full senyum dan akhirnya mau merekrut Tiko menjadi member VVIP-nya. Lengkap dapat buku digital, tutorial cara ngemaling, serta seminar mengenai tips and trick melihat situasi yang cocok saat mau ngemaling. Sesat. Ketika sudah deal, mereka pun mulai beraksi dengan mengantar bunga ke tempat customer, di mana mereka saling berbagi tugas. Jordi membuat fokus korban, sedangkan Tiko melumpuhkan barang-barang korban. Nah, itu dia contohnya. Dan setelah dirasa udah aman, Jordi pun mulai beraksi menukar jam kepunyaan korban yang harganya melebihi harga diri cewek-cewek lontong sate. Namun sayangnya selesai mereka mengantar bunga, datanglah si korban penghayam malingan ke rumah Jordi dengan emosi yang mengharambutakan segalanya. Ada apa bu? Mau pesan bunga lagi ya? Mata mau pesan bunga? Galak bener bu. Karena merasa seluruh barang-barangnya yang hilang udah diayam maling oleh Jordi ketika mengantar bunga ke rumahnya. Siapa lagi kalau bukan suami kamu yang ngambil? Nggak mungkin bu. Ya elah, pakai kagak percaya segala. Sampai akhirnya si minion yang berhasil ketemu Jordi, ia pun memberikan bukti berupa jam tangan yang udah ditukar oleh Jordi.
Mau ngemaling bukannya maling malah ngelakuin sistem barter. Tapi Jordi bukannya kena mental, yang ada ia tinggal mengusir si emak ini meskipun udah punya bukti. Intinya kalau udah ke pojok tinggal galakin diri aja, mental minion langsung ciut cuy. Nah 1 bulan pun berlalu, kini para korban pengayam-malingan Jordi mulai datang ke rumah Pak RT. Buset dah, nunggu 1 bulan baru ngelapor. Rata-rata barang-barang itu kita hilang setelah sewa tanaman dari Pak Mukmin, Pak RT. Namun Pak RT yang hanya bisa berkata bukti, mereka pun tak jadi diberikan izin untuk melakukan salam olahraga ke tempat kerja Jordi karena belum ada barang bukti. Ya ilah, dari sekian banyaknya warga, ini kagak ada yang punya CCTV kah? Dimana para warga yang udah tak peduli bacotan Pak RT, mereka pun memilih bertindak sendirian ke rumah bos Jordi bernama Mumin untuk melakukan demo. Sebab setelah menyewa tanaman di tempatnya, barang-barang para minion lenyap seketika. Siapa ngaku aja Pak, sewa tanaman itu dipakai cuma buat kerja kan, buat maling kan? Tapi Pak Mumin yang tak tahu apa, otaknya pun sempat ngelek, tak mengerti apa yang didemo oleh para minion ini. Sehingga para minion semakin memanas dan masuk ke rumah Pak Mumin untuk mengunboxing mencari barang-barang yang hilang. Geblek emang. Meskipun ujung-ujungnya usaha mereka nihil akibat tak menemukan satupun barang yang dicuri. Maaf Pak, Bu, saya tidak bisa mengendalikan warga. Ayo, sekarang semuanya keluar! Udah kayak domba aja para minion ya, disuruh pulang ya pulang, disuruh keluar ya keluar. Kemudian ketika hari udah berganti skin, Tiko pun datang ke rumah Jordi untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Yang ada bawaannya nggak tenang. Ya aku tuh kayaknya nggak cocok untuk nyolong-nyolong kayak begitu. Kepikiran terus. Sebab selama ini bekerja freelance sebagai maling, jantung Tiko tiap malam mendak-dikduk seperti lagi menunggu saat warga datang untuk menggerebek rumahnya. Ayo lo, buat kalian para maling yang nonton video gua, pucek kata gue teh. Mendengar itu, Jordi berusaha meyakinkan Tiko untuk jangan lagi kembali ke jalan kebenaran dengan memberi sebuah tips baru ke Tiko, satu-satunya cara agar mereka tak ketahuan saat ngemaling. Udah kamu tenang aja, ini nggak bakal ketahuan. Kita jadiin Pak Mukmin tuh sebagai tumbal. Nah itu dia tipsnya. Lagian di kampung nyewain bunga tiap hari buat apa sih? Keesokan harinya PRT pun juga mengalami hal yang sama, rumahnya kemalingan, mamam tuh. Dimana akibat kasus PRT ini barulah ia join dengan para warga yang juga menjadi korban. Apalagi seorang minion datang memberi kabar kalau malingnya udah ketemu, tapi bukan si Jordi yang ketangkep, melainkan bosnya yaitu Pak Mumin. Jadi ini toh rencana Jordi mengkambing irangkan Pak Mumin. Para warga yang melesat ke rumah Pak Mumin, mereka pun langsung memberikan salam olahraganya dengan menumbuk-numbuk Pak Mumin. Sedangkan dari kejauhan tentunya Jordi auto full senyum sebab tutorialnya telah berhasil. Karena setelah menumbuk Pak Mumin, para warga yang kesurupan dakjal ini mereka langsung melesat ke kebun Pak Mumin untuk menghancurkan tanamannya. Buset dah, yang gini-gini kapan kena azab sih? Pengen banget gue nonton Azab the Movie yang diazab para minion. Nah setelah berhasil menjadikan bosnya tumbal, geblek emang Jordi, malam harinya mereka pun merasa aman karena udah tak ada lagi yang mencurigai mereka sebagai hayam maling. Bahkan bisa bebas beraksi kapanpun meskipun sebenarnya Tiko berniat resign menjadi hayam maling. Di sisi lain, ketika Nisa membersihkan kuman-kuman di lantai, ia pun tak sengaja melihat gudang yang tak terkunci, di mana ketika dibuka terlihatlah barang-barang hasil curian Jordi selama ini, dan baru mengetahui kalau selama ini dalang dibalik berita viral di kampungnya adalah ulah Jordi. Tak berselang lama, Jordi yang ngespon menggunakan flickernya, ia pun memaki-maki istrinya karena udah berani mengungkap kebegunalannya selama ini. Bahkan sampai menggedikan Nisa ke lantai keramik yang berisi kuman, sehingga menyebabkan dokter Woman harus mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kondisi janin di rahimku hangat buang. Karena calon member FF di perut Nisa harus terkena hackback kembali ke sang pencipta. Akibatnya bayi bapak keracunan dan tidak bisa diselamatkan. Mendengar itu, bukannya menyesal udah menggedikan Nisa ke lantai, yang ada Jordi malah menggunakan jurus pendoblehannya saya aslinya 2 orang dengan membuat seolah-olah Nisa yang salah suka keluyuran sampai nyungsep di sebuah keramik.
Nah, keesokan harinya para minion pun datang ke sebuah rumah yang kini dihuni oleh Pak Mumin, di mana rumah segede gabannya rupanya udah dijual untuk mengganti rugi barang warga yang udah dihayam maling. Pak Mumin itu kan usahanya cuman kedok sindikat maling doang. Wah, ramah sekali ya cangkemnya. Di saat yang bersamaan, kondisi lagi Miss Queen-nya, anak Mumin pun mengalami muntah-muntah, namun bukannya mengajak anaknya ke rumah sakit, masalah biaya belakangan yang ada... Aduh. Muntah, maafin ibu sama bapak ya, Nak. Malah minta maaf. Akibat mereka tak bisa berbuat apa-apa, anaknya pun memutuskan untuk menteparkan dirinya begitu saja yang saat dicek nadinya. Si Sinta pun sudah mewastetkan dirinya karena baginya sudah tak ada gunanya hidup di dunia ini jika sembahyang tak pernah. Kok malah lirik lagu. Karena baginya sudah tak ada gunanya hidup di dunia ini jika harta tata warisan keluarga sudah ludes dijual bapaknya. Ya bener sih, mending mati aja terus ngespon di rahim orang lain yang lebih kaya. Malam harinya Jordi pun menemui Tiko yang mengira akan mengajaknya untuk ngemaling rumah warga. Namun saat sampai, Tiko pun bilang kalau ia akan resign menjadi member kelas VVIP-nya sebab Tiko sudah kembali ke jalan kebenaran dan melanjutkan penggebean pahalanya. Hasil Jordi yang mendengar itu, ia pun langsung open war. Sampai keributan ini dihentikan oleh minion sebelum terjadinya korban penelitan nyawa salah satu dari mereka. Selesai baku hantam, saat Tiko diantar ke rumah, istrinya pun terkejut melihat keadaan suaminya yang udah bonyok saking banyaknya stak Jordi yang udah terkumpul. Tinjuku tak pernah meleset. Di sana Tiko pun tak mau membeberkan kebegunalan apa yang udah Jordi buat akibat takut menerima baku hantam yang lebih sakit lagi. Karena rupanya ketika Tiko lagi mengobati luka, datanglah Jordi diam-diam untuk memberi bubuk-bubuk kematian di makanannya. Sepertinya ini adalah nasi goreng terakhir yang bakal kamu makan. Dan dengan ketidaktahuan Tiko, apalagi indera penciuman Nakamarunya tak aktif mengendus bubuk-bubuk kematian di nasinya, Tiko pun mencaplok nasi goreng tersebut, tapi baru satu suapan kepalanya seperti kena kutukan dan tenggorokannya sangat panas segarkan dengan adem sari, malah iklan. Hasil Tiko pun wasted mengenaskan dengan cairan putih yang keluar dari mulutnya. Keluar kok dari mulut bang. Kala itu saat istrinya masuk, ia pun terbagongkan melihat suaminya udah melayang ke udara meet and greet dengan avatar Roku. Mas Guntur, kamu kenapa, Mas? Mas. Karena setelah dicek menggunakan jurus 2 jari oleh para minion, mereka pun memberikan selamat ke istri Tiko, selamat atas gelar jandanya. Widih, auto jadi santapan para duda Firaun sini. Apalagi belum punya anak, Setelah kematian Tiko, Jordi pun mulai menggunakan ilmu pendoblehannya dengan berpura-pura menjadi anak baik, pakai Ki bukan pakai K, baik. Sebelumnya saya mau minta maaf sama kamu ya Nia. Udah gak ada sekarang Nia. Hati saya sakit. Kami memang sedang berselisih paham Nia. Tadi pagi saya pingin ke rumah Nia. Terima kasih. Giliran dikasih amplop cangkemnya auto bisa ngomong, dari tadi dia membisu. Selesai berpura-pura menjadi orang baik dengan mensedekahkan uang haram hasil penjualan barang curian. Giveaway dosa cuy, bukan amal. Pak Ustadz kemana ya? Nah itu baru amal, kota amal. Jordi yang melirik sebuah kota amal di masjid, ia pun mulai kepikiran untuk menambah lagi dosanya agar bisa mengalahkan top global pendosa di neraka yang masih diduduki oleh seorang penilap uang rakyat. Asik. Hasil saat istrinya udah jauh berjalan, Jordi pun langsung menghayam maling kota amal. Tapi ia berhasil diciluk bahkan oleh Pak Ustadz yang hendak GB pahala. Di mana saat Pak Ustadz hendak mengambil kota amalnya kembali, buset, baru kali ini gue lihat begundal berani baku hantam sama Pak Ustadz. Kesempatan itu pun dipakai Jordi untuk kabur, namun dengan kedatangan para warga, mereka pun auto mengamuk mengejar Jordi yang sedang menggunakan ulti Zilong. Malah nyungsep.
Ketika nyungsep, Jordi pun ditumbuk rame-rame oleh para warga, namun beruntung dengan kedatangan Pak Ustadz, penderitaan nyawa Jordi bisa dihentikan. Terlebih lagi bukannya membawa Jordi ke kantor polisi, yang ada mereka malah memaafkan Jordi atas tindakan kebegundalannya. Iya Pak Ustadz, orang ini benar-benar keterlaluan Pak Ustadz. Harus dikasih pelajaran Pak Ustadz biar kapok. Bukan dengan kekerasan kalau ingin menjatuhkan orang lain. Walaupun mereka juga udah tahu Jordi dalang di balik pencurian sebelumnya. Para warga di sana baik-baik banget cuy. Gak sampai di penjara kalau ngemaling. Jadi pengen pindah ke sana dah. Sepulangnya ngemaling, Jordi pun mulai kesakitan akibat seorang minion telah menggediknya menggunakan ilmu kanuragan tingkat tingginya. Bahkan selagi diobati, si Jordi bisa-bisanya ngebacot mengira salep yang dipakaikan adalah balsem. Mantap. Mantap kali panasnya. Karena seluruh tubuhnya tiba-tiba kepanasan seperti kegerahan kekurangan vitamin C. Balsem kena luka. Kagak ngotak demeknya cuy. Di sisi lain, Pak Mumin yang baru tahu kebenarannya selama ini kalau dirinya telah dipitnah oleh Jordi yang merupakan mantan karyawannya, ia pun auto naik darah sampai membaku gedik seluruh barang-barang di rumahnya lalu cus OTW ke rumah Jordi. Tapi karena ditahan oleh istrinya yang minta sekali ronda lagi, Mumin pun mengurungkan niatnya untuk melepas bangkai ke rumah si Jordi. Nah, selain Mumin, istri Tiko pun menemukan sepucuk surat yang isinya pesan immortal dari Tiko tentang kegiatan permalingannya selama ini dengan Jordi. Alhasil surat itu pun langsung diserahkan ke Pak RT sehingga membuat para warga kembali murka dan membuat sebuah tutorial cara menjebloskan Jordi ke penjara. Ayo, kita sekarang atur strategi. Asik, udah kayak mau ngebobolin gawang MU aja ya. Canda MU. Kemudian keesokan harinya, saat Jordi sedang berusaha bertahan hidup meskipun badannya udah banyak memar terkena tumbuk. Buset, cuman luka lebam gitu doang harus dihitam putihin cuy. Ketat amat ya seleksi nayangin di TV. Dimana tujuan Jordi sekarang datang ke kebun Bapak Mumin untuk menilep sebagian tanamannya agar bisa dijual. Namun ketika lagi nilep tanaman, baru kali ini gue lihat ulat bulunya trum. Kala itu tangan Jordi pun auto kesemutan terkena setruman dari ulat bulu sampai membuatnya menyeruduk barang-barang di sana seperti banteng. Lalu tak berselang lama, para minion pun tiba-tiba ngespon di sana. Bahkan yang lebih membagongkan, editor pun juga memberikan sentuhan kalajengking untuk menggigit sedikit bagian titik Jordi. Hingga akhirnya Jordi berujung tepar mengenaskan begitu saja akibat terkena sengatan dari kalajengking dan ulat bulu. Wah, ulat bulu bisa membunuh manusia cuy. Sepertinya ini sudah waktunya Nisa. Waktunya apa, Pak? Jordi lagi tantrum di bawah, bukannya ngajak ke RS malah ngungkapin sesuatu. Tolong jemput Pak Ustadz. Mungkin beliau bisa membantu Pak Aryo untuk kepulangannya. Ya elah, itu masih bisa dibawa ke dokter Pak, malah pengen di-delete. Tak berselang lama, datanglah Pak Ustadz untuk membantu mempercepat durasi film dengan mendoakan nyawa Jordi agar cepat minggat dari raganya. Alhasil Jordi pun seketika kejang dan akhirnya bisa mengembuskan kentut terakhirnya. Buset, dicek 2 jari lagi. Udah meninggal Pak, udah meninggal. Nah, singkat cerita, karena mata gue udah mengalami evolusi mendekati kepunahan, ketika Jordi akan dimakamkan, saat sampai di pemakaman, mereka pun di stop oleh para builder kuli karena liang lahatnya belum selesai digali. Alhasil mereka pun kembali mencari makam yang udah fresh digali, tapi tak kunjung juga dapat. Akibat tanah-tanah di sekitaran sana full beton sekeras kepala kalian. Tolong Pak! Astagfirullahaladzim. Setoran harian belum cair, pakai masuk rumah sakit lagi. Minus. Kala itu muncul akar-akar tanaman di dalam liang lahat. Ya elah gitu doang, tinggal turun bersihin doang, ribet amat dah. Dimana mereka bukannya kerja bakti membersihkan liang lahat, yang ada cuman Pak Mumin terjun langsung ke dalam liang lahat, sedangkan yang lainnya hanya bantu doa. Bener-bener bantu doa cuy. Beberapa jam kemudian setelah makam itu bersih dari sampah-sampah tanaman, akhirnya mereka bisa mengubur Jordi. Tapi saat baru dimasukkan ke liang lahat, muncullah Theodora yang menggelegar membuat para warga ketakutan karena
Widih, bukan sulap, bukan sihir cuy. Dari yang bersih tiba-tiba kotor lagi. Semistis ini kah hidup? Kala itu para warga pun buru-buru mengubur jenazah Jordi sebelum bangkit kembali, sehingga setelah selesai mengubur dan mendoakan Jordi, mereka pun bisa pulang dengan tenang. Tapi tidak untuk Jordi karena dipersembahkan sebuah editan mematikan oleh sang editor. Sakit mata kalian lihat ini. Oke, pesan immortality-nya di sini, kalau pengen uang kerja nggak usah ngemaling, blok.